Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita manfaatkan sisa umur untuk menunjukkan kepada manusia hari ini bahwa kita umat Islam adalah umat yang khair. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, adalah umat yang khair yang ada di tengah-tengah manusia. Apa yang dikandung oleh makna khair? Yaitu benar, indah, baik. Jadi benar, baik, indah. Itu yang dimaksud, yang dikandung oleh makna khair. Jadi kita ini umat yang segala tindakan kita logis, seluruh tindakan kita sesuai dengan etika, punya etika, dan seluruh tindakan kita adalah indah. Itu khair. Atau kalau diterjemah dibuat umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik. Nah, mari gunakan sisa umur kita dan keturunan kita membuktikan kepada manusia bahwa kita umat Islam adalah umat yang khair. Kenapa? Karena pedoman kita adalah khair, yaitu Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran ini logis. Seluruh isi Al-Quran ini mengarahkan kita agar selalu punya etika, dan seluruh tindakan kita indah. Untuk itu perlu kita berilmu. Untuk hal tersebut kita perlu berilmu. Maka Islam sebagai din, aturan hidup, menganjurkan kepada pemeluknya, jangan kalian berbuat sesuatu kalau kalian tidak berilmu. Jadi yang pertama anjuran adalah supaya kita berilmu. Belum ada perintah solat, belum ada perintah puasa, zakat, haji, tapi disuruh berilmu dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu. Jadi kita disuruh berilmu dulu. Nah, hari ini kenapa umat Islam mundur? Satu diantaranya, banyak umat Islam tidak berilmu tentang ajaran Islam, tapi dia banyak ilmunya tentang ajaran lain, sehingga dalam hidupnya banyak ajaran lain yang diamalkannya. Sementara orang lain banyak berilmu tentang ajaran Islam, ajaran dia sudah ditinggalkannya. Ya, saya ulang, ajaran dia sudah ditinggalkannya. Ajaran Kristen, ajaran Majusi, ajaran apa, ditinggal. Tapi dia amalkan ajaran Islam, maka dia maju. Sementara umat Islam banyak mengamalkan ajaran Kristen, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ya, animisme, dinamisme, maka kita jadi mundur. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baik, Selasa kemarin yang kita bahas adalah masalah iman, karena satu di antara tanda orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Jadi dalam rangka mensyukuri hasil Ramadan. Jadi Ramadan itu membentuk kita bertakwa. Takwa itu kita syukuri. Kita bahas setuntas-tuntasnya, kita kaitkan dalam kehidupan semampu kita. Ya. Maka satu di antara tanda orang beriman di awal, tanda orang bertakwa di awal surah Al-Baqarah itu adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kenapa Allah menyuruh kita beriman? Karena seluruh manusia, siapapun dia, pasti menginginkan aman. Saya ulang, seluruh manusia menginginkan aman. Maka Allah menyuruh kita beriman supaya apa? Supaya kita aman. Aman adalah kebutuhan kita, sama dengan makan. Maka sebenarnya iman adalah kebutuhan kita. Nah, ini dalilnya surat Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Jadi aman itu sudah bahasa kita, mungkin diambil dari bahasa Al-Quran itu.
Ya, merekalah yang akan merasa aman kalau beriman ketika iman tidak bercampur dengan syirik. Dah. Nah, orang yang beriman, nama Allah diantaranya mukmin, maka orang yang beriman disebut oleh Allah namanya senama dengan dia, mukmin. Jadi satu di antara nama Allah 99. Ini mudah-mudahan ada bapak ibu yang kaya, ini minta ke pengurus supaya dibuat al-asmaul husna sekeliling ini. Ya, mana tahu nanti Pak Haji meledak 3M kan, nah sebagian untuk ini Pak Haji, agak 100 sekian ratus juta Pak Haji. Setuju Pak Haji? Amin. Ya. Ya, kan ya nak, coba indah kan? Kita sholat dilingkungi oleh al-asmaul husna, di tengahnya ayat kursi Fatihah 4 kul. Wah, enak sekali itu. Baik, lanjut. Ya, maka penyebab orang tidak aman diantaranya ada 2. Pertama, sedih. Atau boleh juga ini kedua lah kita buat ya, karena di ayat dia kedua. Nah, yang pertama hina, merasa hina. Tapi di terjemah itu dibuatnya lemah. Nah, yang kedua sedih. Ini penyebab orang tidak aman. Merasa hina dan sedih. Coba disilakan Pak Imam, surat Ali Imran 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Wa la tahinu. Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Wa antumul a'lau, kalian itu derajat kalian tinggi, kata Allah. Tapi ingat ini, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi satu di antara penyebab orang tidak aman hidupnya karena dirinya itu merasa lemah atau merasa hina atau dihinakan, ke begitu? Sedih atau dibuat sedih. Maka Allah ingat, jangan kalian merasa hina, jangan kalian sedih, kalian itu derajat kalian tinggi dengan Al-Quran ini. Tapi syaratnya, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Betul nggak Pak Imam di situ? Wah, kalau kalian beriman, kalian takkan merasa hina, kalian tak bisa dihina, kalian mulia. Kalian takkan sedih apapun menimpa kalian. Itu kata Allah. Enggak, Allah itu mustahil berbohong, pasti. Nah, jadi persoalannya Pak, Bu, kita hari ini kan banyak nih yang berKTP Islam merasa hina. KTP Islam, tapi kita merasa hina dan malah dihina. Kita merasa sedih, malah dibuat sedih. Macam-macam caranya, ditindas, macam-macam. Itu realitas dalam hidup kita sekarang. Nah, kenapa persoalannya ini? Nah, iman. Jadi yang akan kita cek itu iman. Jadi ketika kita dihina, ketika kita tidak lagi, ketika kita sudah merasa hina, sedih, diperlakukan oleh orang-orang lain, oleh kehidupan ini, yang dicek itu iman. Ini kata Allah, bukan kata saya. Nah, baik, kurang 15 menit kita cek iman. Tapi ini tentu garis besarnya, kita lanjut nanti nanya kepada ulama besar, ya nak begitu? Baik. Apa tanda orang beriman? Tanda orang beriman dalam surah Al-Baqarah 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia, kata Allah, ada orang yang menjadikan selain Allah yang jumlahnya andada, banyak. Untuk apa dijadikannya? Untuk sebagai kekasih. Kalau kita tengok korenah dari ayat ini kekasih. Tapi kalau di situ sesembahan. Dia begini tuh. Ada syair orang Arab mengatakan begini. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu.
Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan jadi budak dari sesuatu itu. Sementara kata ilah, ya, itu diantara artinya adalah al-ma'bud, menjadi budak. Jadi la ilaha illallah, aku tidak mau menjadi budak kecuali budak Allah, aku tidak mau menjadi hamba kecuali hamba Allah. Itu. Jadi di ayat itu ada orang yang memperhambakan diri disebabkan cintanya kepada selain Allah, dan jumlahnya itu banyak, tapi di ayat itu tidak dijelaskan, belum konkret ini. Karena itu para mufasir mengatakan, pertama dulu kalau ingin menafsirkan ayat dengan ayat, kalau tidak ada di ayat, ya cari di hadis gitu. Nah, nanti kita tengok mana yang macam-macam. Sekarang dikeluarkan oleh Allah di ayat ini orang beriman. Nah, sebagai tandanya adalah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kebanyakan manusia mencintai selain Allah bagaikan mencintai Allah. Orang mukmin beda. Nah, ini tandanya wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, itu tandanya. Jadi kami mau aman, kami hidup ini tidak akan sedih, kami tidak akan lemah, kami tak akan hina, kami merasa mulia kalau kalian lebih mencintai selain Allah, mencintai Allah lebih dari selain Allah. Nah, mana yang anda ada tadi itu, yang dicintai oleh manusia bermacam-macam sama dengan mencintai Allah. Kita buka surah Ali Imran ayat 14. Jadi 165 tadi ditafsirkan dengan 14 ya. Nah, ini dua, Al-Baqarah 105, sekarang Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Ada kata hub kan, cinta tadi. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantara minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Manusia itu mencintai. Apa yang dicintainya? Pertama wanita. Kalau laki-laki, kalau wanita tentu laki-laki. Cukup belum? Anak. Sudah itu perhiasan. Sudah itu kendaraan. Sudah itu binatang ternak. Sudah itu sawah, ladang, kebun. Apa kata Allah? Zalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya ini kesenangan hidup jangka pendek, disebut dunia. Nah, yaudah. Kalau dapat oleh orang semua ini, itu sudah mantap kali hidupnya. Tapi mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup dunia jangka pendek. Dunia itu artinya rendah, dekat. Akhirah itu artinya panjang, makanya tidak ada ujungnya nanti ya. Sedangkan di sisi Allah ada yang lebih baik dari ini. Nah, jadi dia langsung memainkan logika orang mukmin. Kenapa orang mukmin lebih mencintai Allah daripada ini? Karena ini sementara aja. Itu satu poin. Yang kedua, nanti kalau orang mencintai Allah lebih dari segala-galanya, dapat dia ini. Apa iya ini? Ya, silakan aja buka sejarah para rasul dan nabi. Para rasul dan nabi itu kaya-kaya. Kalau Sulaiman istrinya bukan 10, ratusan. Ya. Kalau Sulaiman anak buahnya bukan manusia, jin. Kalau Sulaiman istananya bukan dari keramik yang indah, dari berlian, dari emas. Rasulullah, jangan sebut lagi, buraknya gimana itu? Cuma tidak sering dipakainya karena tidak perlu waktu itu. Super canggih teknologi kendaraannya. Dan pun kalau orang beriman kehilangan ini, dia tidak akan hina, dia tidak sedih, tidak lemah. Kenapa? Silakan hilang, saya masih punya kekasih yang dia semua ini milik dia. Nah itu, jadi banyak logika yang bisa dipasang di sini. Jadi
Kapan orang akan merasa aman hidupnya? Beriman, kata Allah. Kenapa? Karena orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Maka dalam hidupnya tidak pernah ada rasa sedih, tidak pernah rasa hina. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi baik, hinakah kita sekarang umat Islam atau dihinakan orang? Sedihkah kita sekarang atau dibuat orang sedih? Iya. Nah, kalau begitu cek iman. Betulkah hari ini orang yang KTP Islam lebih mencintai ini daripada Allah? Gimana membuktikannya ini? Nah, silakan surah Al-Imran ayat 31. Cinta abstrak. Saya lebih mencintai engkau ya Allah. Tidak ada cintaku kecuali engkau. Tunggu dulu. Maka lihat, apa bukti orang mencintai Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan, tuh mereka mengatakan mencintai Allah, katakan sama mereka, katakan Muhammad, kalau betul kalian mencintai Allah, ikut aku, kata Muhammad. Jadi kata Allah, kalau kalian mencintai aku, ikut Muhammad, baru aku mencintai kalian. Kan konkret tuh. Kalau cinta tadi kan abstrak tuh. Nah, konkretnya gimana? Kalau betul kita mencintai Allah, buktikan bahwa kita mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad sudah contohkan ini semua. Dia punya istri, tapi dia tidak punya suami. Iya, tidak punya suami, tapi dicontohkannya kepada istri-istrinya, dicontohkannya kepada anaknya Fatimah. Gimana Fatimah memperlakukan suaminya? Dicontohkannya kepada mukminah. Sudah itu dia punya anak. Bagaimana dia memperlakukan anak Fatimah? Dia punya menantu, dia jadi mertua, dia jadi menantu, dia punya perhiasan, dia punya kendaraan dan lain sebagainya. Sudah. Nah, itu kita tiru. Ya, ini semua. Nah, jadi hari ini barangkali bisa kita jawab kenapa kita hari ini sedih, lemah dibuat orang lain, hina, dipandang hina kita, sedangkan Muhammad tidak bisa dipandang hina. Ingat, seorang perempuan dibuka cadarnya oleh seorang pemuda Yahudi, dilecehkan, nampak oleh seorang pemuda Islam, langsung dia mengejar pemuda Yahudi, langsung mati. Ingat nih Pak. Kemudian si pemuda Islam itu dikeroyok oleh Yahudi ramai-ramai, sampai berita kepada Nabi. Apa kata Nabi? Persiapkan perang, kita lawan. Ini asbab perang. Siapkan pasukan, kita serang. Satu penyebabnya perempuan dilecehkan, satu laki-laki yang wafat, diserang, hancur, lebur mereka semua. Tapi hari ini gimana? Iman Pak. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan orang mukmin itu bagaikan lebah. Dia tidak mau menyakiti siapapun. Dia akan memakan selalu yang baik, tidak mau mengganggu. Tapi jangan coba-coba dia diganggu. Orang mukmin itu bagaikan lebah, kata Nabi. Dia tidak mengganggu, dia akan mencari selalu yang baik. Kalau dia berada di suatu tempat tidak merusaki, tapi jangan coba diganggu. Itu sifat orang mukmin. Tapi hari ini gimana? Kalau kita mengaku mukmin, berapa banyaknya saudara kita yang dihina hari ini, yang diperlakukan tidak baik? Kita enak-enak saja. Nah, yang dipertanyakan adalah iman. Barangkali itu saja muhasabah kita. Mari kita renungkan bersama, mari kita betul-betul serius mempelajari iman ini. Iman itu bukan sederhana, sekedar percaya-percaya aja enggak. Jadi istilahnya adalah orang yang akan maju dengan iman ketika imannya dinamis dan produktif. Orang yang mengatakan beriman, tapi dengan imannya itu pula dia akan dihina. Dia mengatakan beriman nih, tapi dihina ketika iman itu statis dan fatalisme. Saya ulang, iman yang membuat orang mukmin itu mulia ketika imannya dinamis dan produktif. Mudah-mudahan kita semua betul-betul serius mempelajari iman dan memantapkan iman. Mungkin insya Allah minggu depan kita akan bicara surat ya penjelas dari yang tadi.
Ya. Di mana orang Badui pernah mengatakan beriman, tapi Allah langsung bilang, enggak, kalian belum beriman. Kenapa? Karena iman belum masuk ke hati kalian. Wa qalatil a'raf amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Kata Allah, Muhammad katakan, kalian belum beriman, baru Islam. Karena iman belum masuk ke hati kalian. Sekarang kita di Indonesia baru KTP Islam banyak, tapi iman belum sampai ke sini. Insyaallah Selasa depan kita akan pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.